warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai laju reaksi, dan kali ini kita akan fokus membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke teman-teman, kita ingat kembali bahwa pengertian laju reaksi ya adalah besarnya perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, sehingga kemarin laju reaksi dinyatakan sebagai dekonsentrasi dibagi dengan dt itu ya. Oke, nah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laju reaksi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat katalis. Masing-masingnya akan kita pelajari bersama. Oke, kita ke faktor yang pertama. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dapat dipelajari dengan mereaksikan antara logam magnesium dengan larutan HCl secara berulang-ulang, di mana massa logam Mg-nya dibuat tetap ya. Jadi di sini tetap 0,6 gram. Sementara konsentrasi dari HCl itu dibuat berlainan. Jadi di percobaan pertama itu kita mereaksikan logam Mg yang masanya 0,6 gram dengan larutan HCl yang konsentrasinya adalah 0,5 molar. Ternyata waktu reaksinya adalah 120 detik. Kemudian kita lakukan lagi percobaan yang kedua. Logam Mg-nya tetap masanya yaitu 0,6 gram. Kemudian konsentrasi HCl-nya dibuat berbeda yaitu 1 molar. Artinya percobaan kedua ini konsentrasi HCl-nya lebih tinggi daripada percobaan yang pertama. Ternyata dengan konsentrasi HCl yang lebih tinggi diperoleh waktu reaksi yang lebih singkat atau lebih cepat yaitu 90 detik. Oke, kemudian kita lihat percobaan yang ketiga. Itu logam Mg masanya tetap ya 0,6 gram, kemudian direaksikan dengan larutan HCl yang konsentrasinya adalah 2 molar. Berarti konsentrasi pada percobaan yang ketiga itu lebih besar dibandingkan konsentrasi HCl pada percobaan kedua dan pertama. Diperoleh bahwa dengan konsentrasi HCl 2 molar itu ternyata waktu reaksinya 60 detik. Berarti waktu reaksi yang ketiga dengan konsentrasi HCl yang paling tinggi pada percobaan ini ya, ternyata waktu reaksinya adalah paling cepat. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa naiknya konsentrasi per reaksi akan meningkatkan laju reaksi. Ya, jadi kalau waktunya itu semakin singkat, justru lajunya semakin cepat, gitu ya. Oke, sehingga kesimpulannya adalah semakin tinggi konsentrasi suatu larutan atau dalam hal ini adalah reaktannya ya, maka semakin besar laju reaksinya, atau bisa kita katakan bahwa perubahan konsentrasi itu berbanding lurus dengan besarnya laju reaksi. Oke, itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Nah, pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini dipelajari dengan mereaksikan larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 dengan larutan HCl. Nah, kalau kita mau mengamati faktor atau pengaruh suhu, berarti ini dalam reaksi ini konsentrasi larutan dibuat tetap, tetapi suhunya kita buat berbeda-beda. Nah, hasil dari percobaan diperoleh sebagai berikut teman-teman. Pada suhu 30 derajat Celcius ternyata waktu reaksinya adalah 200 detik. Pada suhu 40 derajat Celcius ternyata waktu reaksinya lebih cepat yaitu 125 detik.
Kemudian pada suhu 50 derajat Celcius ternyata diperoleh waktu reaksinya makin cepat lagi, yaitu 50 detik. Lalu di percobaan keempat suhunya dirubah menjadi 60 derajat Celcius, artinya dinaikkan suhunya. Ternyata waktu reaksinya semakin cepat lagi, yaitu 24 detik. Artinya dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi suhunya, maka waktu reaksi semakin cepat. Oke, saya tulis ya. Semakin tinggi suhunya, maka waktu reaksi semakin cepat ya. Nah, kalau reaksi semakin cepat berarti lajunya semakin besar. Oke, sehingga kesimpulannya adalah kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi, atau kenaikan suhu berbanding lurus dengan besarnya laju reaksi, gitu ya. Oke, kemudian kita ke faktor yang ketiga. Jadi pengaruh yang ketiga atau faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan? Jadi luas permukaan itu adalah luas bidang sentuh ya. Nanti akan kita pelajari. Nah, contohnya adalah seperti ini teman-teman. Ketika kita mereaksikan CaCO3 ini ya, batu kapur dalam keadaan potongan, jadi batu kapur yang potongan dengan batu kapur yang serbuk, ini tentunya bentuknya beda dan luas permukaannya beda. Direaksikan dengan HCl yang sama-sama 0,5 molar. Ternyata waktu reaksinya diperolehnya beda. Nah, CaCO3 yang berbentuk potongan dengan serbuk itu tentunya memiliki luas permukaan yang berbeda, di mana luas permukaan yang serbuk ini lebih besar daripada luas permukaan yang potongan. Kita lihat di sini bahwa percobaan pertama yaitu potongan CaCO3 direaksikan dengan HCl 0,5 molar, ternyata diperoleh waktu reaksi 120 detik. Sementara kalau CaCO3-nya berbentuk serbuk direaksikan dengan HCl yang sama-sama 0,5 molar, ternyata waktu reaksinya adalah 45 detik. Yang serbuk tadi memiliki luas permukaan yang lebih besar. Ya. Artinya luas permukaan yang lebih besar akan menyebabkan laju reaksi juga semakin besar. Ilustrasi dari luas permukaan adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah satu kubus dengan rusuk sebesar 1 cm. Nah, ini luas areanya adalah 6 cm persegi. Nah, sementara kalau kubus yang besar ini kita potong-potong menjadi banyak sekali gitu ya, kita potong-potong seperti itu. Nah, ternyata satu potongan kubus ini itu memiliki luas area sendiri gitu ya. Nah, ketika ini sudah dipotong-potong seperti ini, maka luas areanya akan menjadi lebih besar, yaitu 600 cm persegi. Nah, yang dimaksud dengan luas permukaan adalah luas yang bersentuhan dengan reaktan, gitu ya. Sehingga jelas bahwa yang kalau bentuknya serbuk itu kan berarti permukaan yang bersentuhan dengan larutan HCl tadi itu kan semakin banyak atau semakin besar dibandingkan kalau dia potongan. Kalau dia potongan kan berarti luas permukaannya lebih kecil. Dia hanya sebatas permukaan 1 kubik ini. Seperti itu ya. Jadi kalau bentuknya itu lebih kecil, luas permukaannya lebih besar. Sehingga serbuk CaCO3 itu waktu reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan potongan CaCO3. Karena serbuk itu luas permukaannya tadi lebih besar. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa
laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan, atau semakin besar luas permukaan reaktan, maka laju reaksi juga semakin besar. Oke, kita lanjutkan ke faktor yang keempat, yaitu katalis. Apa sih yang dimaksud dengan katalis? Jadi katalis atau katalisator itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Ya, artinya dia bersifat dapat mempercepat suatu reaksi tertentu, tetapi dia itu nanti pada hasil akhirnya ditemukan kembali. Ya, contohnya adalah pada reaksi peruraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Ini menggunakan katalis FeCl3. Jadi FeCl3 ini adalah katalis di mana dia sifatnya bisa mempercepat peruraian H2O2. Ya, dan FeCl3 ini nantinya dia akan ditemukan kembali di akhir reaksi. Jadi istilahnya bisa kita sebut bahwa katalis ini tidak mengalami perubahan yang kekal. Seperti itu. Kemudian, mengapa katalis ini bisa mempercepat laju reaksi? Bagaimana kok bisa? Nah, ternyata katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut. Ya, teman-teman, jadi suatu reaksi dalam hal ini ketika reaktan akan menjadi suatu produk, maka dia akan mengalami yang namanya kenaikan energi, dan ini kita sebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi ini kan nilainya tinggi. Ya, nah katalis itu kerjanya adalah menurunkan energi aktivasi ini, teman-teman. Jadi yang semula tinggi ini, semula energinya tinggi, oleh katalis diturunkan. Jadi yang biru ini ya, oleh katalis diturunkan sehingga menjadi Ea2. Oke, ini tadi Ea1 misalkan. Jadi oleh katalis itu energi aktivasinya diturunkan menjadi Ea2. Kalau energinya itu lebih rendah, berarti kan lebih cepat menjadi produk. Gitu ya. Nah, sehingga ini delta E-nya lebih kecil nantinya kalau dengan katalis. Jadi itu adalah prinsip kerja dari katalis, teman-teman. Oke, kita ulangi kembali ya. Jadi ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi besarnya laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah suhu, di mana semakin tinggi suhu maka laju reaksi juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga luas permukaan, di mana semakin besar luas permukaan maka laju reaksi akan semakin besar. Lalu yang keempat adalah katalis, di mana penambahan katalis ini dapat mempercepat laju reaksi. Kita lanjutkan ke contoh soal supaya kita lebih paham lagi. Oke, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Reaksi antara seng dan HCl disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data pada tabel, tentukanlah reaksi yang paling cepat. Oke, jadi ini ada 5 macam percobaan, di mana datanya adalah kondisi seng, yaitu ada yang berbentuk serbuk, kemudian ada juga yang berbentuk lempengan. Lalu konsentrasi HCl-nya di sini adalah reaktan ya. Jadi seng dan HCl itu sama-sama reaktan. HCl-nya tadi konsentrasinya beda-beda, ada yang 0,1, ada yang 0,2. Sementara suhu itu juga dibedakan di sini, ada 35, ada 45 dan ada 25. Kita diminta mencari reaksi yang paling cepat. Oke, reaksi yang paling cepat itu artinya laju reaksinya besar. Tadi kita sudah belajar ada 4 faktor ya. Nah, kalau di sini berarti katalis itu tidak menjadikan pengaruh terhadap laju reaksi, karena di sini hanya 3 faktor yang diketahui, yaitu yang pertama adalah faktor ini ya. Kalau ada seng, kemudian ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya lempeng, berarti ini adalah faktor luas
permukaan. Sementara untuk HCl-nya ini ada yang 0,1 molar, ada yang 0,2 molar. Berarti ini faktor konsentrasi. Kemudian suhunya ada yang 35, ada 25, ada 45. Berarti ini ya tadi faktor suhu. Nah, kalau kita diminta mencari reaksi yang paling cepat, berarti kita akan cari yang gimana? Luas permukaannya besar, kemudian dicari yang konsentrasi reaktannya juga besar, lalu dicari juga yang suhunya juga tinggi atau besar gitu ya. Sehingga kita dapat menduga dari kelima percobaan ini, kita cari dari segi luas permukaannya yang paling besar. Kalau serbuk dengan lempeng itu kan luas permukaannya yang lebih besar itu kan serbuk, berarti lempeng ini bisa kita coret. Ini nggak mungkin punya laju reaksi yang besar. Kemudian HCl itu kalau yang konsentrasinya rendah dengan konsentrasi tinggi, kita pilih yang konsentrasinya tinggi pastinya, karena yang ditanyakan reaksi yang paling cepat. Oke, jadi nih ya. Kemudian suhunya ada 35, ada 45, ada 25. Kita cari yang tadi paling besar ya, karena reaksi yang ditanyakan yang paling cepat. Berarti ini 25 tidak, ini 35 tidak. Nah, sehingga yang sama sekali tidak ada yang kita coret adalah yang nomor 4. Sehingga jawabannya adalah percobaan ke-4 yang menghasilkan reaksi yang paling cepat, di mana bentuk sengnya adalah serbuk, konsentrasi HCl-nya adalah tinggi yaitu 0,2 molar, lalu suhunya juga tinggi yaitu 45 derajat Celcius. Oke, jadi reaksi yang paling cepat adalah, oke, saya tulis di sini, reaksi yang paling cepat sama dengan reaksi nomor 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman, tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.